illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun abduhu wa rasuluh. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oke. Sih. Oh ini. Untuk kita sekalian, allazi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepadanya lah kami kembali. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Nafas kehidupan, nikmat sehat, kesempatan, sehingga baik serta ikut meringankan beban duka yang teralami oleh keluarga di tempat ini. Tak lupa pula salawat dan salam atas junjungan Nabi Allah, Nabi besar, sahabat, keluarganya. Insya Allah berikan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kami hormati. Walaupun di tengah-tengah suasana yang dirundung duka, namun dengan penuh kerendahan hati, dengan rasa sukacita, keluarga yang berduka, keluarga Suherman Adariku, menyambut Bapak Ibu sekalian dengan ucapan selamat datang. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Daftar riwayat hidup singkat almarhum. 1 Romawi
data pribadi. Nama lengkap almarhum Eman Suherman. Tempat tanggal lahir Tasikmalaya 04/02/1949. Agama Islam. Almarhum adalah warga masyarakat Kampung Kendahe 2, Kecamatan Kendahe, Lendongan 1, dengan nomor induk kependudukan 71. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, saya kasihi rumpun keluarga berduka keluarga Suherman Aderiku. Yang saya hormati Bapak Dandim 1301 Sangihe bersama seluruh jajaran anggota. Yang saya hormati para pejabat sipil TNI Polri yang sempat hadir pada pemakaman saat ini. Yang saya hormati Kapitalam Kampung Kendahe 2 bersama seluruh jajaran perangkat kampung. Hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena atas taufik dan hidayahnya, maka pada saat ini kita semua bisa hadir di rumah duka ini dalam rangka untuk melayat sekaligus memberikan topangan doa dan memberikan penghormatan yang terakhir atas berpulangnya ke rahmatullah ayahanda Bapak Opa Eman Suherman, di mana atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala almarhum menghembuskan nafasnya yang terakhir, tepatnya lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pelayat buka, yang saya hormati tentunya Bapak Eman Suherman adalah manusia biasa. Tentunya sebagai manusia biasa tidak luput dari segala hilaf dan salah. Untuk itu, melalui kesempatan ini, keluarga apabila di saat hidupnya almarhum telah melaksanakan transaksi utang piutang Yang akan disampaikan oleh kami sapa dengan hormat Al-Ustadz Supriyadi Haribai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Dandim 1301 Sangihe bersama anggota. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Kendahe, Bapak Kapitalaum Kampung Kendahe 2, pejabat sipil TNI
masyarakat. Mohon maaf jika ada tokoh yang tidak sempat saya sebutkan. Bapak Ibu, walayak duka yang tidak bisa saya sapa satu persatu. Kita doakan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lewat kesempatan ini saya akan membawakan dua hal. Yang pertama takziah, yang kedua doa pelepasan. Yang pertama takziah. Sebelum bulan Ramadan adalah bulan Sya'ban. Bulan Ramadan bulan ke-9, bulan Sya'ban bulan ke-8. Di bulan Sya'ban itu ada namanya nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban artinya pertengahan bulan Sya'ban. Di malam pertengahan bulan Sya'ban, istri Nabi namanya Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang terjadi malam ini?" Kata Nabi, salah satunya Allah mencatat, menulis nama orang yang meninggal dalam setahun di malam ini. Ada yang berkata, bukankah semua dicatat di Lauhil Mahfuz? Yang dicatat di Lauhil Mahfuz itu secara umum, tetapi secara rincinya dan salah satunya nama orang yang meninggal di tahun ini ditulis, dicatat pada malam nisfu Sya'ban. Dan ternyata salah satu nama tersebut adalah almarhum. Dicatat di bulan Sya'ban bulan ke-8, meninggal di bulan Ramadan. Jadi ilmu yang pertama bahwa semua nama orang dicatat, ditulis yang meninggal tahun ini pada pertengahan bulan Sya'ban. Kurang tahu kita dicatat atau tidak, bukan seperti ujian ada bocoran. Nah, tinggal tiba-tiba meninggal, oh ternyata dicatat. Mau telepon biar data banyak, jaringan bagus, tidak bisa tersambung juga. Yang kedua, meninggal di bulan Ramadan. Ramadan itu diambil dari kata rodok. Rodok artinya membakar, memanaskan. Kalau kita gali tanah, kita tanam besi, berapa tahun kemudian kita gali tanah yang ada besi, maka besi itu akan berkarat. Untuk memisahkan antara besi dengan karat, kita bakar. Setelah kita bakar, terpisah antara besi dengan karat. Kalaupun memang tidak terpisah, berarti karatnya terlalu kuat melekat pada besinya, atau apinya tidak terlalu panas. Apa maknanya? Besi diibaratkan kita manusia, karat adalah dosa selama 11 bulan, kita berpuasa adalah proses pembakaran supaya terpisah antara kita dengan dosa. Dan proses itulah meninggal almarhum. Semoga terpisah kesalahan almarhum, layaknya besi yang dibakar, maka terpisah dengan karatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan meninggalnya juga hari Senin. Hari Senin itu lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga mendapat syafaat. Syafaat artinya pertolongan. Dan juga pada hari Senin itu Nabi berpuasa sunnah. Ini luar biasa. Almarhum meninggal di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, di mana disebutkan Nabi selain tadi proses pembakaran pemisahan antara besi dengan karat, dosa dengan kita, juga di bulan Ramadan itu Allah buka pintu-pintu surga, ditutup pintu neraka, dan dibelenggu setan. Tetapi pintu bank tetap buka karena ada orang angsuran tiap bulan. Nah, kalau ditutup bersyukur orang ada angsuran. Dalilnya hadis Nabi, "Idza jaa Ramadana futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidati asyayatin." Idza apabila jaa telah datang Ramadana, bulan Ramadan, futihat dibuka abwab pintu-pintu jannah surga, wa ghuliqat dan ditutup abwab pintu-pintu nar neraka, wa sufidat asyayatin dan dibelenggu diikat setan. Dan ketika pintu itu dibuka, meninggallah almarhum. Saya sudah 4 kali dengan ini memberikan takziah pelepasan di bulan Ramadan. Di Talawih 2 kali, di Tabukan Utara Tolak 1 kali. Di Kecamatan Kendal ini berarti sudah ke-4 kali. Belum lagi yang lain. Banyak orang meninggal di bulan Ramadan. Semua kembali kepada amalan kita. Bapak Ibu pelayan juga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang ketiga,
berhasil mendidik anak menjadi anggota TNI Polri sehingga mengabdi. Pengabdian itu tetap pahalanya mengalir kepada almarhum. Artinya pelajaran yang dapat kita ambil, marilah kita didik anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang berguna, menjadi anak-anak yang bisa digunakan dalam agama, bangsa, dan negara. Karena bagaimana Kendahe, Sangihe, Sulawesi Utara, Indonesia 2030 tahun ke depan, maka pemuda-pemudi kita lah jawabannya. Sehingga dikatakan Insinyur Soekarno yang banyak kita ketahui, berikan aku 10 orang pemuda akan kugoncangkan dunia. Kalau orang tua itu banyak, tapi kalau pemuda itu 10. Cuma sekarang disayangkan, berikan aku 10 orang pemuda akan kujadikan boy band. Paling banyak anak-anak sekarang boy band, terinspirasi dari Korea. Makanya syubanul yaum rijalullah. Pemimpin saat ini adalah pemuda saat ini, pemimpin yang akan datang. Makanya kita didik anak-anak kita, dan itu dibuktikan oleh almarhum anaknya menjadi TNI Polri. Tinggal bagaimana kita terinspirasi dari apa yang dilakukan oleh almarhum. Sehingga kalau kita melakukan kebaikan yang dilakukan oleh almarhum, dia juga mendapatkan pahala. Karena kebaikan yang kita lakukan terinspirasi dari almarhum, dan kita lakukan juga, maka mengalir pahalanya juga di alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Poin yang keempat, yang pertama, nama dicatat meninggal setiap tahun di bulan Sya'ban. Poin yang kedua, meninggal di bulan Ramadan, dibakar, semoga gugur dosanya, dibuka pintu-pintu surga. Nah, baru poin yang ketiga, kesuksesan almarhum mendidik anaknya menjadi TNI Polri, dan juga dengan demikian mendapatkan pahala selama anak itu mengabdi untuk agama, bangsa, dan negara. Poin yang keempat, almarhum pernah mengabdikan dirinya yang sudah disampaikan tadi di daftar riwayat hidup, ditekankan oleh Pak Camat, juga di pemerintahan. Waktu yang digunakan, pikiran yang dipakai, itu juga bernilai kebaikan dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan poin yang terakhir, poin yang kelima, saya batasi karena ada yang puasa di sini, termasuk saya juga. Jangan sampai nanti saya bicara terus, aus hilang, saya minum aqua, khawatir. Poin yang kelima adalah kita doakan almarhum sebentar. Ini penjelasan doanya, tapi doanya sebentar. Tapi belum doa berbuka puasa. Nanti sudah ada yang berbuka. Doa pelepasan jenazah. Kita diperintahkan untuk mendoakan orang yang telah meninggal, terutama pada sujud yang terakhir. Karena keadaan kondisi kita dekat dengan Allah itu ketika sujud terakhir. Yang berkata adalah Nabi. Nabi artinya pembawa berita. Kalau Nabi di dalam Al-Quran itu ada 25 Nabi. Dan Nabi yang dimaksud adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aqrabu ma yakunul abdu. Keadaan yang paling dekat antara hamba merabbihi dengan Tuhannya, wa huwa sajid, ketika sujud. Fa'aksiru doa. Perbanyaklah berdoa. Jadi kita diperintahkan untuk banyak berdoa. Ya Allah, semoga suami saya diberikan kesehatan. Ya Allah, semoga suami saya tidak dilahirkan 02. Itu didoakan semua. Karena sekarang banyak yang terjadi demikian. Bahkan Nabi Muhammad berdoa untuk bagaimana hubungan kita antara umat beragama. Ini hadir saudara-saudara kita, kita jaga. Karena Islam mengajarkan saudara sesama muslim, saudara sesama anak bangsa, juga sesama manusia. Kalau saudara sesama muslim, jangan dilihat latar belakang ekonominya, sukunya. Kalau dia muslim, dia saudara kita. Kalau sesama anak bangsa, jangan dipandang apa agamanya. Kalau dia bangsa Indonesia, dia saudara kita. Sesama manusia, jangan lihat dia orang Cina, Amerika, Brazil. Kalau dia manusia, dia saudara kita. Makanya kita jaga kerukunan, jangan sampai retak. Marilah kita bersatu, bukan satu-satu. SCTV, satu untuk semua. Ini sangat penting. Makanya kita jaga kerukunan antara umat beragama. Jangan sampai nantinya kita berpecah belah. Diperintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu. Nah, kita diperintahkan untuk berpegang teguh, untuk bersatu. Ketika ada masalah harus klarifikasi, harus cek and recheck. Jangan sampai berita bohong ini membuat kita berpecah belah. Nah, jadi didoakan
kelima, almarhum biasanya ada 3 malam, 5 malam, 7 malam, 9 malam, 40 malam, 100 malam didoakan. Terutama anaknya yang mendoakan ketika sujud terakhir. Apalagi kita berdoa di bulan Ramadan. Sebentar nanti saya doakan saya puasa. Ibu mengaminkan ada yang puasa. Bapak juga demikian, kecuali ibu yang berhalangan. Kalau ada bapak tidak puasa, berarti bapak soleha, karena dia berarti berhalangan. Jadi sebentar didoakan, dan semua orang kondisi puasa, karena ada 3 doanya orang yang tidak dihijab. Hijab itu tidak ada dinding batas, tembus. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, orang yang terzolimi, orang yang tersakiti. Itu Judika, aku yang tersakiti. Berarti Judika tersakiti. Dan yang ketiga, orang yang puasa sampai dia berbuka. Jadi kalau di sini ada pemimpin yang adil, ada orang yang tersakiti, karena dia lapar, penyakit mah tersakiti dia. Baru orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Maka yang poin kedua, yang pertama tentang takziah, isinya ada 5. Kalau tidak bisa ditangkap semua, minimal ada 1-2 yang dibawa pulang. Jadi saya bikin poin per poin. Poin yang mana tadi itu? Aku yang tersakiti. Oh, itu Judika punya, Bu. Nah, jadi jangan diingat yang itu. Kebetulan suaminya juga tidak memberikan uang belanja, maka tersakiti. THR belum masuk. Sementara di toko-toko sudah siap Fanta, siap Sprite, siap cookies. Akhirnya ketika masuk lebaran, bukan cookies dalam toples, proma, penyakit mah, milanta, dan lain-lain. Nah, tidak ada TV di sini yang meliput, karena biasanya kalau diliput tidak didukung oleh TV itu, kita kena sanksi namanya. Jadi saya ulangi, ada 2 saya bawa. Yang pertama takziah, yang kedua adalah doa pelepasan. Takziah isinya 5 poin, dan doa pelepasan poin yang kedua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma anzil ar-rahma wal maghfirah ala ahli al-qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian takziah yang dapat saya sampaikan. Doa pelepasan yang Allah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
Tuhan.